Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk seluruh warga masyarakat Akademi Kripto dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Alvesting di Akademi Kripto. Jadi hari ini kita akan masuk salah satu modul gratis yang kita bagikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi misi utama kami itu bukan hanya mencetak ribuan, ratusan ribu, tapi jutaan crypto trader di seluruh Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu goodwill dari kami, Jadi saya dan juga Timothy dan tim di Akademi Kripto untuk menyajikan modul gratis yang akan dipahami masyarakat untuk mereka bisa trading secara independen. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam Technical Research by AWS Part 1. Jadi pada dasarnya saya menjelaskan kemarin kalau saya itu pakai terms of research instead of analysis. Kenapa? Karena research itu lebih dalam, itu lebih kompleks dan itu lebih holistik. Sementara analysis itu merupakan salah satu part dari research. Jadi technical research ini memiliki 5 analisis, yang mana salah satu analisisnya itu akan kita pelajari hari ini, yaitu bagaimana cara melakukan trend analysis. Sebelum kita melakukan trend analysis, perlu kita mengetahui apa sih itu trend dalam trading. Jadi trend itu merupakan suatu pergerakan harga, bisa naik, bisa turun dalam jangka waktu tertentu yang memiliki pola kecenderungan. Ini gimana contohnya? Misalkan 3 hari berturut-turut ini hujan, Senin hujan, Selasa hujan, Rabu hujan. Safe to say, di Kamis pagi itu saya bisa meramalkan bahwa hari ini ada probabilitas yang besar akan terjadi hujan. Jadi dari hal itu saya nggak bisa mengontrol dong, saya nggak bisa memanggil Mbak Rara atau misalkan pawang hujan. Tapi dari informasi itu apa yang bisa saya lakukan? Anticipation move-nya gimana? Oke, saya bawa payung. Oke, saya bawa jas hujan. Oke, saya naik mobil misalkan. Itu anticipation move. Sama ketika teman-teman menggunakan technical research, teman-teman tuh nggak bisa memprediksi market tuh nggak bisa. Tapi teman-teman mengantisipasi. Misal terjadi A, saya harus gimana? Misal terjadi B, saya harus gimana? Misalkan hujan, oke, saya harus begini. Misalkan nggak hujan, oke, saya harus begini. Nah itu technical research merupakan salah satu bentuk untuk mengantisipasi keadaan yang kita nggak tahu. Nah, mengapa sih perlu melakukan trend analysis? Yang pertama kamu kalau nggak tahu arah pasar kemana kamu jangan berharap memperoleh keuntungan. Sama ketika kamu mau surfing, ketika nggak ada ombak sama sekali kamu nggak bisa surfing. Ketika ombak itu terlalu tinggi itu juga berbahaya. Jadi sebelum kamu masuk ke dalam pasar untuk open posisi, pastikan kamu tahu pasar ini ada di keadaan apa atau ada di fase mana. Itu baru kamu bisa membuat suatu bias dulu. Oke, marketnya naik, berarti bullish. Berarti bias saya itu adalah buy or long. Kemudian ketika kamu sudah punya bias ketiga ini kamu bisa menentukan posisi masuk. Oke, trennya naik. Oke, saya mau buy long. Di mana? Jawabannya itu ada di key areanya. Jadi ketika kamu buy or long itu kamu di support atau demand area. Tapi ketika kamu mau sell short, dan itu di supply area atau di resistance. Itulah mengapa di 4 di sini pentingnya untuk melakukan trend analysis itu teman-teman tahu posisi keluar itu di mana. Jadi jangan cuma tahu masuknya tapi nggak tahu keluar. Sama ketika kamu masuk perguruan tinggi tahu masuknya ada tes wawancara SBMPTN, keluarnya melalui tugas akhir atau skripsi. Jadi jangan sampai kamu tahu masuk nggak tahu keluar. Karena itu juga akan membuat kamu dalam keadaan yang bermasalah. Dan yang terakhir pentingnya melakukan trend analysis karena kamu tuh tahu akhirnya kamu berapa lama harus stay on the position. Misalkan market bull market naik terus, bias kamu long, kamu bisa nge-hold suatu aset itu sampai berbulan-bulan. Tapi beda cerita ketika market tuh bear, kamu dapat long di bawah misal, itu kamu harus take profit along the way up. Karena kalau enggak, kalau kamu hold lama, mungkin dia turun balik ke entry bahkan ke negatif. Itu sering sekali terjadi. Jadi kamu tahu marketnya keadaannya apa, sehingga kamu tahu berapa lama saya harus stay on this position. Karena take profit itu sama pentingnya dengan nail the entry. Exit itu lebih penting kadang dari entry. Entry kadang masih bisa digocek ke atas ke bawah tapi kalau exit
itu yang secure the profit. Maka dari itu kamu juga harus mempelajari ya exit di mana dan kapan kamu harus keluar dari posisi. Yang paling penting ya sebelum melakukan trend analysis ya teman-teman harus melakukan ya atau menentukan ya time frame yang akan teman-teman gunakan. Time frame itu apa? Time frame itu adalah satuan waktu ya atau lini masa yang teman-teman gunakan ketika trading. Jadi satu candle itu ada berjuta cerita. Seperti itu ya. Jadi satu candle itu mewakili jam tertentu. Misalkan kamu membuka chart ya di 4 jam, berarti satu candle itu nilainya adalah waktu 4 jam di market. Jadi ketika kamu melakukan trend analysis, itu selalu lihat time frame yang besar. Contohnya apa ya? Monthly, weekly, daily. Maksudnya apa ya? Time frame bulanan, time frame mingguan, time frame harian. Baru kamu bisa melihat the whole scene ini trennya kemana. Kalau enggak ya kamu nggak tahu ya, you have no idea what trend we are in. Trend itu gimana lihatnya ya? Jadi teman-teman buka aja TradingView. Kenapa? Karena 90% platform trading di dunia itu menggunakan hampir semua TradingView, especially ya crypto. Itu semua trading. Jadi di sini ya, di jenis aset ya, di kanan ini ada yang tulisan 4. Itu it means 4 hours. Ini bisa teman-teman zoom in, zoom out ya. Zoom in-nya gimana ya? Teman-teman lihat ke time frame yang lebih kecil ya, 2 jam, 1 jam, 11. Itu zoom in. Zoom out-nya gimana kayak? Zoom out-nya teman-teman perlebar ya. Time frame-nya ke daily misal, ke weekly misal, ke monthly misal. Ya itu wujud dari teman-teman melakukan zoom out. Nah jadi satu candle ya, di sini itu nilainya 1 tahun atau 12 bulan. Karena saya melihat chart tahunan Bitcoin ya. Jadi satu candle ini 12 bulan atau 1 tahun. Jadi kita bisa hitung ya. Dari informasi ini berapa tahun nih chartnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah chart 7 tahun ya. Dimampatkan ya ke dalam 7 buah candle ya. Satu candle ini nilainya 12 bulan atau 1 tahun. Pertanyaannya apakah bisa ya informasi dari sini terlihat? Itu jawabannya sangat sulit. Kenapa? Ini sama aja kamu lihat informasi ini kayak lihat Monas ya di mercusuarnya peak. Kelihatan nggak? Ya mungkin, tapi supaya saya bisa lihat lebih detail ya kamu ya harus lebih dekat lagi. Wah, contoh ya, ini chart bulanan Bitcoin. Satu ini adalah 30 hari ya, atau 1 bulan. Nah, ini mulai kelihatan ya, trennya sempat naik ya, kemudian dia sekarang lagi ini penurunan. Gimana kalau chartnya itu adalah mingguan atau weekly? Jadi riak-riaknya ini ya, ini mulai kelihatan ya, ini satu minggu. Ini adalah chart Bitcoin dari Januari sampai September 2002. Nah, kemudian ini chart harian Bitcoin. Nah, ini ini kecil ini adalah satu hari atau 24 jam. Jadi ketika kamu panik-panik ini yang suka trading pakai chart H1, M15, M5. Bahkan saya tahu teman-teman ya, orang-orang di City itu ada yang trading pakai buat second ya. Yang namanya 1 ya, Korean guy. Itu bukan trading, itu gambling. Itu mentalnya mas. Oke. Jadi teman-teman jangan meniru. Jadi ini besarnya ini ketika teman-teman panik ini seharian ini cuma nge-print 1 ya. Itulah kenapa ya ada istilah when you're in doubt ya, zoom out. Lihat jauh nggak sih? Oh masih jauh ya, belada masih jauh. Masih bullish. Karena kadang teman-teman lihat chart 15 menitan panik ya. Ini terutama yang sering over margin. Resiko langsung 10% dari akun. Nah ini kamu pasti ya nggak enak ya tidurnya, nggak nyaman. Selalu yang dilihat yang 15 ya, lihat PNL-nya gerak terus ya. Itu adalah sign bahwa kamu ya oversizing dalam trading. Nanti kita bahas. Pertanyaannya kalau Bro Advocates ini pakai time frame apa? Jadi saya itu untuk melihat trend itu saya menggunakan daily time frame, chart harian. Itu ketika saya melihat ya, ini trend ini kemana? Koin oke, naik ya harian. Terus saya lihat 4 hours untuk melihat pattern. Di situ patternnya apa? Oh bullish, patternnya apa? Ada double bottom misalkan. Oke, berarti saya bisa masuk. Selanjutnya saya melihat yang lebih kecil untuk melihat apakah ada entry trigger di sana. Itu saya pakai M15. 15 minutes chart ya. Misalkan di M15 oh ada bullish doji. Jadi saya masuk. Daily lihat trend, H4 lihat pattern, M15 itu saya melihat entry trigger. Step kedua, setelah teman-teman itu udah memilih ya time frame yang teman-teman gunakan atau lini masa yang teman-teman gunakan, durasi dari masing-masing candles, teman-teman kedua itu adalah melakukan eyeballing. Eyeballing itu apa ya? Sama ketika teman-teman suka nge-gym ya.
Ya kan teman-teman bisa ya eye tracking kalori dengan mata. Oh ini kalau nasinya sekian ya, misalkan berapa ratus gram. Oh ini kalau misalkan dada ayamnya segini itu 100 gram. Itu nggak bisa lahir secara natural. Itu lahir dari latihan dan juga dari pengalaman dan jam terbang ketika teman-teman udah lama training. Tapi bukan berarti ya ini lahir secara tiba-tiba dan teman-teman nggak bisa ngasah. Itu bisa. Itu dengan cara apa ya? Semakin sering teman-teman harus involve ya dengan dunia trading. Sering ngutak-atik chart. Itu gimana caranya? Pertama, teman-teman harus latihan ya teman-teman. Minimal ya, saya bilang minimal sejam sehari itu charting. Ya, jadi komputer charting sejam sehari, 60 menit. Buka market. Nggak cuma buka ya, nggak cuma lihat satu aset, tapi teman-teman minimal ya lihat 20 koin atau 20 aset dalam satu hari. Jadi ketika teman-teman nih lihat market ya jangan hanya lihat BTC ya. Coba lihat ETH, coba lihat Solana, coba lihat XRP, coba lihat Cardano, coba lihat Avalanche, coba lihat Decentraland, coba lihat Sandbox. Itu chartnya gimana? Baru setelah teman-teman lihat 20 itu, teman-teman jangan lihat aja, catat dan juga buat perbandingan dari masing-masing chart. Akhirnya teman-teman bisa mengetahui, oh misalkan ya Bitcoin bullish kah, tapi ETH turun, ETH bearish. Atau teman-teman melihat suatu pola kecenderungan ya, misalkan oh Sandbox naik kah, mau naik. Itu juga dengan Mana atau Decentraland, itu juga mau naik. Nah, teman-teman langsung bisa membuat tesis tuh, ini dua koin metaverse mau naik, berarti apakah trennya selanjutnya market itu ada di metaverse? Tuh baru lahir dan terbentuk naluri seperti itu ketika teman-teman tuh udah sering melakukan eyeballing. Ya, eyeballing ini juga seperti mengasah pisau. Itulah mengapa ya ada istilah ya dari Bruce Lee ya, jangan melatih 10.000 gerakan sekali, tapi latih ya satu gerakan 10.000 kali. Kenapa? Karena teman-teman tuh akan bisa karena terbiasa. Nah, gimana mulai screening ya? Jawabannya adalah dari market ya, dari exchange. Teman-teman lihat exchange ya, kemudian teman-teman lihat di bagian spot atau derivatif, dan teman-teman pilih ya yang trading volume-nya tertinggi ya. Kenapa trading volume itu harus tinggi ya? Berarti interest-nya lagi ke sana. Orang-orang itu lagi trading sana. Liquidity lagi ke sana, order book-nya lagi tebel di sana. Sehingga analisa pergerakan harga atau tren itu akan terlihat ya ini itu semakin real ya, atau analisa yang teman-teman miliki yaitu memiliki probabilitas benar itu yang lebih tinggi. Itulah mengapa selalu cari market yang liquid. Nah, 3 ya, itu teman-teman melakukan sesuatu yang namanya market programming. Apa itu program? Jadi sama ya seperti software. Market itu ada struktur. Kalau kamu nggak tahu strukturnya market ya jangan harap kamu bisa memperoleh keuntungan. Karena dengan mengetahui struktur market ini kamu juga bisa tahu ya, ini market ini ada di fase apa? Bullish kah, ya, bearish kah, atau sideways. Jadi struktur market bullish gimana kak ya? Struktur market bullish ya pertama dari eyeballing ini kelihatan oh ini nah. Tapi apakah naik ya? Mari kita bedah dulu struktur. Ya, jadi market bullish itu market yang selalu menghasilkan higher low dan higher high. Ya, pertanyaannya apa kak higher low? Higher low itu merupakan titik rendah yang lebih tinggi. Ya, jadi higher low di sini ini kan lebih tinggi ya, relatif lebih tinggi dari sini. Tapi ini masih lebih rendah dari higher high-nya sini. Ya ini dia naik lagi ya, kemudian membangun ya another higher low di sini. Berarti higher low ini udah kebangun di sini pertama, kebangun di sini kedua. Terus higher high ya di sini juga terbangun ya. High-nya lebih tinggi ya, relatif lebih tinggi dari mana? Dari sini. Ya high-nya lebih tinggi. Nah kemudian ya setelah dia membuat higher low ini, dia break dari harga sini, break of structure, kemudian dia naik ya, tembus dari titik ini. Berarti dia membuat ya higher high yang baru karena ini tertembus. Tapi di sini dikatakan valid higher low. Kenapa? Kalau asalkan dia tidak tembus di sini. Oke, di sini holding harganya dan ada kecenderungan mau naik. It means ya market ini dalam keadaan yang bullish karena tilting to higher low dan to higher high. Ini sama ya di harga Bitcoin ya. Ini Januari sampai Juli 2023 teman. Jadi harga naik ya, first impulse ya, second impulse ya, correction. Di sini valid ya menyatakan higher low dan dia relatif lebih tinggi dari mana? Dari sini, dari low di sini. Kemudian di sini dia naik ya. Ini kenapa dinyatakan higher high? Karena dia lebih tinggi dari sini. Oke, dia turun lagi di sini ya, dikatakan higher low. Kenapa? Karena dia lebih tinggi dari si holding di sini price. Oke, ini breakout, ini naik lagi. Berarti market ini bullish dong ya, karena dia painting to higher low dan to higher.
Jadi intinya harus printing minimal 2 higher low dan 2 higher high. Kalau struktur market bearish gimana Kak? Jadi dia printing selalu lower low dan printing selalu lower high. Kenapa? Lower high itu apa? Itu titik tinggi yang lebih rendah. Ini kan titik tinggi, relatif lebih tinggi. Dari mana? Dari sini. Tapi dia kan semakin turun juga ya. Ini tinggi, tapi dia tingginya itu semakin ke bawah. Sama juga lower low ya. Ini titik rendah yang lebih rendah. Jadi titiknya udah rendah di sini. Relatif lebih rendah dari mana? Dari sini. Tapi dia juga printing another lower low di sini. Sehingga dia turun terus saja. Contohnya di Bitcoin. Ini ya, harga first impulse turun, lower low. Kemudian di sini sempat naik sedikit ya. Kemudian dia turun lagi ya. Ini another lower low. Kenapa another low ini? Karena dia lebih rendah daripada sini. Low-nya di sini lebih rendah lagi di sini. Kalau di sini lower high-nya, ini dia ya sempat membuat lower high di sini, kemudian membuat lower high di sini, tapi dia nggak break dari sini ya, nggak break dari titik ini, nggak yang naik, nggak yang reversal ke atas. Tapi dia di sini juga reject. It means ya ini dia printing another lower high. Jadi ketika teman-teman melakukan sell short di structure yang di sini di lower high. Ini untuk harga Bitcoin ya, November 2021 sampai Mei 2022, the unexpected bear market. Nah, kalau struktur market sideways gimana Kak? Sideways itu terjadi ya ketika lahir ya equal high dan equal low. Equal high itu apa itu? Tinggi yang sama tinggi. Jadi ingat sama tinggi. Ya, berarti dia selalu reject di resistance atau reject di supply area. Sementara equal low-nya di bawah ini ya dia selalu mantul di sini. It means support is holding di bawah sini. Ya, teman-teman. Jadi dia selalu istilahnya berkonsolidasi ya in a tight range di dalam area konsolidasi support dan resisten yang sempit. Itu adalah ciri-ciri market ini ada di sideways. Harganya nggak kemana-mana. Harganya cuma konsolidasi di situ-situ aja. Ini contohnya di chart H4. Ya, dia equal high, di sini juga equal high karena dia nggak bisa break ke atas. Sementara di sini equal low. Ya, ini pergerakan harga Bitcoin 15 Februari 2022. Di sini juga dia tetap holding, supportnya holding terus ya dengan membentuk equal low. Market ini berarti sedang dalam fase konsolidasi atau sideways atau tidak ada trend. Keempat, teman-teman bisa gunakan dengan menggambar trend line. Jadi trend line itu apa ya? Trend line itu adalah suatu ya garis diagonal yang menarik ya minimal 2 titik harga. Jadi saya mengibaratkan teman-teman trend line ini seperti sebuah jembatan. Jembatan ini kan di bawah ini kan ada pilarnya. Garis diagonalnya itu apa? Ini adalah jembatannya. Bawah ini adalah titik harga tuh ya, yang menopang jembatan itu untuk tetap berdiri. Trend line sendiri ada 2, yaitu adalah uptrend trend line dan downtrend trend line. Uptrend trend line itu apa sih? Uptrend trend line itu adalah trend line ya, yang digunakan ketika harga itu mengalami kecenderungan naik atau bullish. Sementara downtrend trend line itu merupakan trend line ya, yang teman-teman gunakan ya, atau gambar ketika harganya itu cenderung turun. Jadi slope-nya ini positif, ketika uptrend ya slope-nya downtrend itu negatif slope atau turun. Cara gambarnya gimana Kak? Cara gambarnya gini. Ketika uptrend trend line ya, teman-teman itu selalu gambar di bawah titik harga. Ini kan di bawah titik harga. Oke, turun lagi di bawah titik harga. Ya, di sini juga di bawah titik harga. Kenapa Kak kok trend line ya? Ya uptrend itu di bawah titik harga. Sama analoginya ketika teman-teman naik tangga atau teman-teman lihat ubin gitu, atau lantai yang dilempar dulu, dia akan cenderung matul kan di situ. Itu sama dengan uptrend trend line. Jadi ini base-nya teman. Untuk kamu naik ya di anak tangga itu base-nya itu harus ya tetap di bawah kamu. Ketika di atas kamu ya kamu nggak bisa, kamu akan terjatuh. Maka dari itu ketika teman-teman melihat trend line continuation, ini adalah potensi ya teman-teman untuk melakukan buy or long. Terus kalau breakdown trend line itu berarti dia reverse trend. Dia sudah tidak lagi bullish, tapi dia menjadi bearish. Contoh downtrend itu seperti apa? Ini seperti ini ya. Downtrend trend line ya itu seperti atap teman. Jadi kalau teman-teman lempar bola ke bawah, itu kan mantul. Dia di atap juga tertolak, turun lagi, gravitasi. Tapi ketika harganya udah kuat dan kemudian bolanya udah kencang ya, dia bisa nabrak ya di atap-atap ini sampai ya, keluar rumah ya, through the roof. So, itu adalah tanda kalau harga itu breakout kuat. Tapi kalau enggak seperti ini berarti membuka peluang ya, teman-teman untuk melakukan sell short. Kenapa ya? Karena dia selalu reject di trend line-nya ini. Downtrend ini reject, ini reject, ini reject. It means berarti dia masih dalam downtrend, supported by
trendline ini, teman-teman gambar ya di atasnya harga ya, patuh gini, reject ini, berarti di sini ya ada suatu kesempatan untuk melakukan sell short. Nah, yang terakhir ya, ini the least important ya, but still a point, yaitu adalah teman-teman menggunakan indikator ya. Indikator itu bukan hal yang utama, karena saya tahu orang yang indikatornya sampai 8 ya, sampai tumpuk-tumpuk, tapi itu sebenarnya nggak terlalu main tracks. Yang pertama itu adalah teman-teman jadi bingung ketika menggunakan banyak indikator, dan juga yang kedua itu biasnya itu setiap indikator beda-beda. Ada yang bilang satu indikator itu bullish, satu yang lain bearish. Itu akan terjadi conflict of interest. Maka dari itu teman-teman price action dulu ya, di mastering, baru teman-teman gunakan indikatornya sebagai cake ya. Teman-teman layering indikator itu adalah buah kecil di atas. Jadi salah satu yang paling umum yaitu adalah menggunakan moving average. Jadi moving average itu adalah indikator yang meramu rata-rata pergerakan harga. Jadi ketika saya buka chart daily, kemudian saya lihat ya MA20, berarti itu rata-rata harga 20 hari terakhir. MA10 rata-rata harga 10 hari terakhir. Cara menggunakan MA yang gampang gimana kak? Yaitu ketika harga itu ada di atas moving average, it means biasanya kamu adalah melakukan buy or long. Tapi ketika dia breakdown, ini kan menunjukkan ya kalau ada switching trend reversal. Kalau ini harganya itu mau turun, berarti kamu short sell atau sell short ketika harga ini berada di bawah moving average. As simple as that. Kemudian kedua, di sini Bollinger Bands. Jadi Bollinger Bands ini merupakan indikator yang unik, kan dia indikator trend dan juga indikator osilator at the same time. Gimana maksudnya kak? Jadi yang di tengah ini dia adalah MA20 teman-teman. Tapi dia uniknya dia itu punya upper band dan juga punya lower band. Fungsinya apa ya? Jadi ketika dia menyentuh di sini ya lower band ini, it means dia dalam keadaan yang oversold. It means dia punya kecenderungan untuk naik. Tapi kalau dia di sini ya, ini artinya dia overbought, terlalu jenuh beli, sehingga koreksi mungkin terjadi. Jadi Bollinger Bands ini suatu alat yang komplit ya. Maka dari itu banyak sekali ya orang-orang yang meng-cover buku dan video, dia trading itu hanya menggunakan Bollinger Bands as the main tool, karena se-efektif. Nah, kemudian yang terakhir ya menggunakan super trend. Teman-teman, super trend itu apa? Ini sama kayak moving average, tapi dia ada areanya. Dia ada arsiran hijaunya di sini. Di sini arsiran merah. It means ketika harga itu ada di atas super trend yang hijau, biasanya adalah buy or long. Jika dia ada di bawah, itu berarti market ada di fase bearish. Teman-teman bisa sell short atau jual aset dari teman-teman miliki. Timbullah pertanyaan, lalu ini kan kakak mengajarkan 5 poin, 5 metode. Apakah saya harus menggunakan semuanya atau salah satu aja? Jawabannya, ketika teman-teman menemukan setup trading yang mana 5 poinnya ada bersama, it means teman-teman memiliki ya trading setup yang memiliki high quality, probability win-nya tinggi. Contohnya, eyeballing, dia naik kak. Oke, kedua, kamu coding ya marketnya, kamu programming marketnya. Dia membuat ya 2 lower high, membuat 2 high low. Terus kemudian saya garis trend line-nya kak. Udah saya garis trend line-nya itu dia selalu bounce di trend line. Oke. Terus kemudian ketiga ya, dia disupport ya sama indikator. Nah itu berarti ini adalah high confluence trade setup ya. Udah secara kasat mata dia naik ya, selalu membuat 2 higher low. Kemudian trend line-nya ini juga di respect sekali, dan juga dia misalkan ada di area oversold di Bollinger Band. Ini perfect ya. Apa yang terjadi ketika di sini? Dia mantul. Apa yang terjadi ketika di sini ya? Dia respect trend line ini. Dia juga di area oversold, mantul juga. Turun juga ke sini. Dia oversold lagi di sini, dan juga trend line ini terus holding. Ya, create another higher low. Kalau kamu buka posisi di sini ya, dia naik dan kamu akan memperoleh keuntungan. Ini sama ya dengan downtrend. Jadi dia terus ya programnya yang membuat ya creating ya another lower high. Ini low, lower high, lower high. Terus dia juga respect the trend line, dan terlihat secara kasat mata itu bearish, dan juga secara indikator kak dia selalu reject di MA50, reject di MA50 tuh. Kemudian di sini reject di MA50 ya. Sama juga di trend line ini. Dan juga dia create another lower high. Berarti probabilitas kamu short sell atau sell short di sini itu sangat tinggi untuk memperoleh keuntungan. Jadi semakin banyak confluence,
Jadi 5 poinnya itu dalam satu trade setup itu ada. Itu kamu kayak menemukan sosok yang sempurna, cantik, yang misalkan pintar, baik, terus kemudian pengertian, perhatian itu satu paket komplit. Tapi kalau kamu cuman trend line-nya expected kak, ya itu cantik aja. Kalau ini misalkan di MA50 kak ada potensi bounce, yaitu misalkan dia cuma baik. Ya. Kalau ini misalkan saya secara kasat mata ini naik kak, ini turun kak, ya itu mungkin dia hanya pengertian. Kalau misalkan ini di market codingnya seperti ini, ya. Terus dia juga respected the trend line, itu dia perfect. Cari yang perfect itu sulit. Tapi ketika kamu udah dapet yang perfect, ya kamu menang dalam. Itu juga sama juga seperti milih pasar. Oke, teman-teman, ya mungkin itu adalah sesi pertama ya dari trend analysis. Jadi kita masih ada ya 4 sesi lagi. Kalau teman-teman mau belajar banyak di sini, mungkin diulang-ulang lagi video ini. Terus teman-teman juga tulis di kertas, dan juga kalau teman-teman udah siap terima materi selanjutnya ya, klik ya di bawah ini, di post di Discord yang di bawah, itu kita lanjut di section 2. Saya Alvesting dari Akademi Kripto, dan sampai jumpa di video selanjutnya.